Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Power Breakfast pagi ini. Narasumber kita adalah Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang 3, kelahiran Fakfak 25 Oktober 1963. Perwira tinggi Polri yang syarat dengan penugasan dan bintang tanda jasa. Di antaranya sebagai Kapolda di Sumatera Utara, kemudian Kapolda di tanah kelahirannya di Papua yang diawali tahun 2014 di Papua Barat, kemudian 2015 dan 2016 kembali menjabat sebagai Kapolda Papua. Jadi 2 kali di Papua, kemudian di Papua Barat tahun 2014. Selanjutnya pada 18 Februari 2021 menjabat sebagai Kabintel Kapolri dan sejak 21 Oktober 2021 yang lalu, beberapa hari yang lalu dilantik sebagai Deputi BNPB. Dan pagi ini Pak Rubiko saya sudah bersama dengan Komjen Pol Paulus Waterpauw. Selamat pagi Pak Paulus. Sehat selalu Pak Paulus. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ya Pak. Iya. Sehat selalu Pak Paulus. Hari ini ulang tahun yang genap 58 tahun. 58 tahun, masih sehat bugar Pak Paulus ya. Terima kasih Mas Wiryo. Baik, Pak Paulus sehat ya Pak Paulus ya? Iya Mas, terima kasih. Tapi saya juga salam sehat untuk Pak Ilyas, ya produser kita. Oh iya, produser kami tadi. Iya. Baik. Nah, pagi ini masih di rumah Pak Paulus ya, sepertinya ya? Iya, betul. Apa kegiatan pagi hari biasanya yang dilakukan sebelum kegiatan yang cukup panjang, Pak Paulus? Iya, memang terima kasih ya. Yang pertama, puji Tuhan, hari-hari ini waktu yang sangat membahagiakan ya, karena satu, diberikan amanah kepercayaan oleh Pak Presiden lewat Bapak Mendagri, Bapak Kapolri yang sudah memberikan amanat saya sebagai deputi yang sudah dilantik tanggal 21 yang lalu. Yang kedua juga, ya hari ini saya ulang tahun, jadi ya hari yang ya sangat membahagiakan. Ya tentu semua amanat dan kepercayaan itu akan saya jalankan dengan baik. Kemudian juga saya sendiri saat ini sedang juga terus mau jaga-jaga badan ini Mas, karena beberapa waktu ini kan peningkatan menjelang PON dan lain sebagainya itu kan kita diri, jadi ya nggak sadar jajannya yang terlalu banyak hingga naik ini badannya. Naik berapa kilo Pak? Ya 5-7 kilo tuh naik. Nggak apa-apa, yang penting kan tetap sehat bugar ya Pak Paulus ya. Oh kalau ya puji Tuhan sehat selalu. Tapi kok sepertinya nggak kelihatan nambah berat badannya Pak Paulus? Ya sayanya yang rasa gitu. Iya. Melebar sendiri. Gitu. Oke. Nah, menjaga kesehatan ini kan penting ya Pak Paulus ya. Biasanya di pagi hari kan sudah rutin dengan olahraga. Nah, olahraganya seperti apa nih Pak Paulus kalau pagi hari? Ya, biasanya kita tidak ambil di pagi hari, hari-hari weekend biasanya ya. Weekend hari ya. tertentu ya. Nah, yang biasanya ada, misalnya Jumat pagi itu juga ada waktunya. Tapi umumnya Sabtu Minggu saya manfaatkan untuk olahraga. Nah, Sabtu Minggu. Ya. Olahraga favorit apa Pak Paulus? Lari atau angkat beban atau renang? Dengan teman-teman golf aja kita. Golf ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi rutin setiap Jumat. Pak Paulus ya. Kalau Jumat itu biasanya sama anggota kita jalan, belusukan. Masuk keluar kampung. Iya. Oh. Tetap pakai backpack yang 8-9 kilo lah kira-kira gitu. Nah itu kira-kira apa yang dibawa di backpack itu Pak Paulus? Itu udah saya setting, itu yang punya sepedaan itu di isi besi yang sudah ditimbang, sudah dibuat rapi, jadi enak. Makanya kecil gitu tapi berat. Ya. Lumayan jadi buat beban itu ya Pak Paulus ya? Iya, makanya ya badannya begini-begini aja. Kenceng-kenceng aja. Saya sepertinya harus niru Pak Paulus nih supaya nggak kelihatan gede. Maksudnya enak ya.
jalan pagi, jalan ya bersama-sama masa belusukan itu enak sekali. Iya. Jadi itu saya lakukan ketika Kapolsek di Metro Menteng. Oh iya, Daerah pusat. Saya sudah sering melakukan belusukan itu. iya. Jadi saya setuju Bapak Jokowi, ya Bapak Presiden kita kan sering belusukan itu Belusukan benar. itu. Itu mantep. Jangan-jangan ini Pak Paulus juga yang belusukan duluan. Itu sebenarnya ya artinya pola sentuhan ya. Iya. Kebahagiaan kita tuh di situ, Mas. Ketika datang dan masyarakat itu mereka bersapa ya, assalamualaikum, shalom, selamat pagi, dan tuh Bapak Mama bagaimana kabar itu, rasanya nyos gitu, enak di batin tuh, iya betul. Menyatu dengan masyarakat ya Pak Paulus ya. Betul, Mas Rio. Ya. Nah Pak Paulus, uripnya kayak gitu Mas Rio, hidupnya seperti itu gitu, enak. Iya. Nah, Pak Paulus, selain kegiatan rutin pagi hari ya, mungkin biasanya kan sarapan begitu ya, mengawali pagi hari. Nah, favoritnya sarapannya apa nih Pak Paulus? Kopi atau teh atau? Yang lalu memang selalu ditempel ketat oleh roti ya. Roti tawar dengan mentega dan plus-plusnya itu. Iya. Plusnya ini yang banyak nih Pak ya. Karena udah melebar tadi, jadi sekarang saya batasi aja. Kadang hanya minum saja air putih hangat atau teh aja gitu. Iya. Jadi itu cukup ya untuk mengawali hari yang cukup padat ya Pak Paulus ya. Karena simpanannya masih banyak. Gitu. Iya. Nah, ada. Iya, kemudian sempat meluangkan waktu bersama keluarga pagi hari, Pak. Oh ya, pasti kalau kita kumpul dengan keluarga, kumpul. Cuma kan saya itu kan termasuk yang memang susah kumpulnya ya, karena ya itu Mas bisa bayangkan sekian belas tahun di Papua itu, sementara anak-anak nyonya kan kerja juga, jadi kan kadang aja kita jumpa itu. Baru berapa hari pergi lagi gitu. Iya betul. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Paulus, mudah-mudahan dengan berakhirnya nanti tugas di kepolisian dan kemudian ngabdi di pemerintahan ini, ya ada banyak ruang waktu lah. Ya. Oke. Oh iya, saya ucapkan selamat juga ya Pak Paulus ya atas pelantikan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB Kemendagri pada 21 Oktober lalu ya Pak. Selamat sekali lagi nih Pak. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong jabatan yang keberapa kali Pak yang diemban oleh Pak Paulus Waterpauw? Waduh, kalau banyak sekali Pak ya, puluhan ya Pak. Mulai dari Kapolsek Menteng ya Pak. Ya, di kepolisian sudah sejak Letnan 2 dulu ya. Ada ya. Sampai dengan bintang 3 ini. Puji Tuhan semua jabatan diamanahkan dengan baik, dijalankan dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan tadi yang saya sebutkan amanah kepercayaan ini lagi dan juga harapan sebagai ASN ya yang sudah ganti baju kita ya. Deputi ini bisa saya jalankan dengan baik. Karena memang BNPB ini Mas ini kan badan koordinasi. Tidak bisa bekerja sendiri ya. Tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada, begitu. Kan yang saya baca-baca dari tugas pokoknya ini kan semua Bapak pimpinan ada di situ. Misalkan saja Dewan Pengarah itu Bapak Menko Polhukam, para menteri koordinator, para menteri itu juga Pak Kapolri, Pak Panglima TNI itu menjadi Dewan Pengarah. Sehingga memang waktu-waktu minggu ini ke depan, sementara saya akan silaturahim atau silaturahmi untuk setor muka lah. Lapor pada bapak kita bahwa saya sudah dilantik dan saya siap bekerja bersama seluruh pimpinan bersama yang nanti bertugas untuk membantu sinergitas di antara mengelola badan perbatasan. Iya. Gitu. Nah, tugasnya mengelola wilayah perbatasan Pak Paulus ya. Seperti apa sih kira-kira gambarannya Pak Paulus ya? Mungkin atau sudah ada arahan dari Pak Mendagri misalnya?
Iya, Bapak Mendagri ketika kemarin memberikan sambutan pada saat pelantikan kami, saya tanggal 21 kemarin, dia mengingatkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu pertama yang beliau amanatkan. Kita harus mengkoordinasikan ini, atau sebagai badan koordinasi, maka tugasnya itu bagaimana mengintegrasikan ya kekuatan yang ada baik di pemerintahan pusat sendiri, kemudian nanti pemerintahan di daerah-daerah, baik di yang dengan desentralisasi otonomi ini ya, kemudian juga mulai dari provinsi tingkatnya sampai ke desa-desa, Mas, desa-desa. Okay. Makanya itu agak sulitnya di situ ya, agak beratnya di situ. Itu yang saya tangkap poin besarnya. Iya. Ya. Kalau tidak salah harus berkoordinasi dengan banyak kementerian ya Pak Paulus ya, dan juga seluruh gubernur ya. Iya betul Mas, betul. Makanya garapan kita nih, waduh ini waktu cepat ini Bapak Mendagri sudah berikan atensi Bapak Presiden untuk kita dengan Provinsi Banten ya, Pandeglang ya. Karena itu ada pulau-pulau kita yang nampaknya sampai sekarang yang mendekat dengan Christmas Island itu ternyata cukup banyak, 70 atau 80-an pulau itu yang ada di situ. Di antaranya yang kita harus koordinasikan cepat dengan teman-teman. Gitu. Jadi nanti visinya akan seperti apa Pak? Mengelola pulau-pulau terluar, kemudian pulau-pulau yang berpotensi bisa mendatangkan devisa dari segi wisatanya Pak Paulus. Ya kalau yang dituntut sekarang kan sudah ada Mas, sebenarnya kan pusat kegiatan strategi nasional itu kan sudah punya 4 peran di situ ya, yang diantaranya itu lintas batas, juga pintu gerbang internasional. Itu saya pikir itu teman-teman dari Departemen Luar Negeri dengan TNI Polri juga sudah punya tugas termasuk provinsi-provinsi. Juga ada transportasi yang melingkupi juga berbagai instansi di situ. Tapi juga ada pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, kami itu nanti di situ, Mas. Lebih banyak nanti sinergi untuk pembangunan di bidang itu. Jadi penguatan ekonominya yang dimaksimalkan ya Pak Paulus ya? Iya, pengelolaan tata ruang yang ada di perbatasan itu. Iya. Nah, sebagai Jenderal Bintang 3 Polri ya Pak Paulus, dengan syarat pengalaman penugasan, apakah pengalaman itu sangat membantu dengan penugasan Pak Paulus yang baru ini Pak Paulus? Ya otomatis Mas, tentu itu. Saya pikir bapak-bapak kita, para pimpinan kita di tingkat pusat itu sudah sangat paham dengan pribadi saya, sosok pribadi saya, maksud saya itu otomatis mereka sudah kenal nama, jadi saya akan datang dan melakukan koordinasi dengan staf-stafnya beliau. Tentu beliau akan dukung, bantu itu, karena kan marwahnya ini kan marwah negara Mas. Iya. Ya kan, tugas ini kan tugas negara yang diembankan pada kita semua. Hingga ya kami fungsinya adalah sebagai sebagai mediator atau katalisator atau apalah yang kira-kira bisa menghubung-hubungkan tugas-tugas di antara kelembagaan atau kementerian dan lembaga yang ada. Iya. Baik, jadi memang sinerginya lintas kementerian, lembaga, tentu juga dukungan pemerintah daerah ya untuk memaksimalkan potensi-potensi wilayah agar bisa dieksplorasi dengan baik ya Pak Paulus ya. Iya Mas, kira-kira begitu. Baik, saya selalu berharap Pak Paulus selalu sukses dalam penugasan dimanapun ya Pak Paulus ya. Terima kasih Mas Suryo. Pak Paulus, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut boleh ya Pak Paulus ya? Oke. Mas. Baik pendengar, setelah ini nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan juga di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Karena siaran ini juga disiarkan melalui kanal media sosial El Sinta, di antaranya YouTube, Facebook, dan Instagram. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom tersebut.
Power Breakfast. Hai pendengar semua, saya Arman Maulana. Setelah sekian lama nunggu nih ya, berdoa, bermunajat, akhirnya saya dengan senang hati menyampaikan bahwa saya sudah ikut nikah massal. Saya sudah minta restu sama Dewi Gita, istri saya. Dan bahagia rasanya saat Dewi menerima dan mendukung saya ikut acara nikah massal. Dewi sama anak saya bahkan nganterin loh ke lokasi. Sampai di lokasi makin seneng. Karena lihat panitia semua tertib, pakai masker, pakai APD, terus jaga jarak. Bagus sekali deh. Sampai-sampai saya minta Dewi dan anak saya juga buat ikutan nikah massal juga. Saya dukung, saya antar juga ke lokasi nikah massalnya. Eits, jangan mikir aneh-aneh dulu. Nikah massal ini ajakan buat nikahkan masker dan vaksin. Bukan nikah yang pakai tukar cincin. Walaupun udah vaksin, tetap pakai masker dan disiplin ya. Pendengar semua, yuk buruan nikahkan masker dan vaksin. Himbauan ini dipersembahkan oleh Gerakan Pakai Masker. Power Breakfast. Komjen Pol Paulus Waterpauw masih bersama kami dan pendengar Anda bisa sampaikan pertanyaan. Pak Paulus, sudah ada pendengar yang menunggu, kita langsung sapa dulu ya Pak Paulus ya. Ada Pak Citra di Bogor. Pak Citra, silakan Pak Citra. Ya, selamat pagi Pak Paulus. Ya, Pak Citra, silakan. selamat pagi. Ya, saya Citra, Pak. Pak Paulus, saya penggemar lama Bapak ya. Wah. Saya waktu Terima saya kasih. di Sorong, ya saya udah tahu Bapak di Papua. Waktu itu juga Bapak berdampingan dengan Pak Tito sebagai Wakapolda Papua. Dan hebatnya lagi Bapak sekarang bereuni dengan beliau sebagai dan dalam negeri saya. Tapi kebanyakan orang setelah lulus dari institusi lamanya, mereka kembali ke tanah kelahiran Pak sebagai kepala daerah, seperti Om Brahma Tururi waktu itu kan, jadi gubernur Papua Barat. Bapak ada keinginan tidak Pak untuk menjadi gubernur di provinsi Papua, namun tanah kelahiran Bapak supaya jadi lebih next leader di sana Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Citra. Selamat pagi. Wah, ini penggemar lama Pak Paulus nih ya. Jadi kalau penggemar lama sudah tahu kinerja dan track record Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih Mas Citra atau Pak Citra. Saya pikir kaitan dengan tadi semangat untuk melihat daerah itu tentu siapapun kita yang sudah Tuhan kasih kemampuan, anugerah, kedudukan jabatan juga, kemampuan, pengetahuan dan lain sebagainya juga harus punya tanggung jawab moral kepada daerah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga lihat bagaimana masyarakat di daerah itu. Papua hari ini, Papua Barat, ya kita di Papua lah katakan di Pulau Papua, itu Pulau Besar Papua, masih banyak catatan-catatan ya yang memang menjadi keprihatinan kita bersama. Misalkan saja konflik-konflik masih terjadi, di mana-mana masih masyarakat masih juga meneriakan perasaan ketidaksimpatisan mereka kepada kita sebagai penyelenggara di daerah. Ya begitu. Juga ya ada juga yang bahkan ingin memisahkan diri. Berarti kan ada problem-problem, ada masalah-masalah. Ya sebagai anak daerah, anak kampung, katakan begitu, wajiblah hukumnya untuk kita tetap melihat daerah sampai dengan hari ini ya. Ya kalau ke depan setelah mengakhiri pengabdian di kepolisian negara, itu ya saya sebagai pengabdi ya selalu berpikir seperti itu bahwa kita tetap harus mengabdi dalam tugas kapasitas sebagai apa saja. Kalau nantinya diajak untuk mengikuti seperti Pak Freddy Numberi, Pak Bram atau Rudi Almarhum, ya itu kan kita serahkan yang pertama kepada Tuhan, yang kedua ya kita serahkan pada pimpinan yang mengatur tugas-tugas kita ke depan.
begitu. Gitu. Iya. Kabar Papua hari ini bagaimana Pak Paulus? Hari ini ya keadaannya tetap aman, kondusif, ya, atas kerja bersama antara semua stakeholder di sana ya, yang luar biasa. Saya pikir mudah-mudahan dengan kemarin pengaruh Pekan Olahraga Nasional yang sudah dibijaki oleh Bapak Presiden, dan kita sudah bisa menjalankan itu dengan baik. Itu memberikan sebuah tanda baik juga bagi saudara masyarakat kita di tanah Papua. Artinya, orang bisa itu diartikan bahwa kita, orang Papua juga bisa diberikan kepercayaan dalam tugas-tugas sebesar itu. Jadi kita juga tunjukkan pada negara-negara sahabat yang lain bahwa Papua tidak identik dengan persoalan konflik. Papua itu luar biasa. Papua itu memiliki keindahan. Papua memiliki semua sumber daya yang ada. Dan manusianya juga bisa diajak bicara. Ketika kita semua mau bicara dengan baik dari hati ke hati, mereka juga paham. Begitu, terutama saudara yang mungkin masih berseberangan dengan kita. Ya. Saya pikir itu, maaf. Baik. Pak Paulus, kita sapa selanjutnya ada Pak Bambang di Bekasi, Jawa Barat. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Bambang terputus. Tanggapan melalui WhatsApp ada Ibu Yuyun, tetap memberikan support dan semangat. Semoga sehat jiwa raga, tetap mengabdi pada nusa dan bangsa. Untuk Pak Paulus Waterpau. Kemudian komentar dari Pak Indra Herlambang. Saya sangat setuju bahwa penugasan ini sangat penting di atas segala-galanya. Dan loyalitas totalitas ini juga harus menjadi pegangan seluruh pejabat negara. Termasuk Pak Paulus, saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, ini beberapa tanggapan pendengar Pak Paulus. Silakan bisa menanggapi. Ya. Terima kasih Bu Yuyun ya. Ya. Ya, Bu Yuyun kalau orang Jawa ya pasti sudah ngajak bahasa matur suwun. Terima kasih. Ya, doakan sehat selalu ya. Terima kasih. Juga Mas Indra Rambang ya, saya pikir ya wajib. Selama kita masih memiliki kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan, juga kesehatan ya, saya pikir tidak ada kata tidak untuk terus mengabdi kepada masyarakat bangsa ini ya. Dalam semua hal. Iya, Pak Paulus yang menarik dalam beberapa kesempatan berinteraksi dengan masyarakat ya. Pak Paulus selalu mengucapkan matur suwun, terima kasih. Sepertinya pasti betul bahasa Jawanya Pak Paulus. Iya, Mas Suryo, saya kan sejak SD Mas Suryo di Surabaya ya. Iya. Jadi ya itu ngomong SD-nya aja masih ilatnya tuh lidahnya masih seperti ini. Mas Suryo. Jadi kadang dengan bawa pejabat para menteri juga saya kadang-kadang kalau ngomong juga pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Ya, nggak bisa tidak minta maaf karena memang ya sudah sejak kecil SD, dan banyak juga yang kaget juga itu baru tahu kalau saya ternyata besarnya di Surabaya, SD sampai polisi pangkat kapten. Iya. Kira-kira. Jangan-jangan lebih fasih bahasa Jawa daripada bahasa ibu, Pak Paulus. Itu benar. Saya pernah diajak makan oleh keluarga besar kami di suku Kamoro di Papua ya, di Timika ya. Itu mereka sampai menangis karena mereka mengajak saya lolos itu tidak ngerti apa yang harus saya kerjakan. Akhirnya mereka mengatakan, Bapak anak disuruh makan. Oh maaf, sama mama saya tidak paham bahasa itu. Jadi mereka akhirnya menangis. Sedih karena mereka bilang, wah kamu terlalu lama meninggalkan daerah ini. Jadi kami tidak paham tentang bahasa ibumu sendiri. Itu kira-kira. Tapi sekarang sudah fase dong Pak Paulus ya? Enggak juga Mas, saya karena karena apa? Ya tugasnya menasionalis ya istilahnya, jadi ya. Tidak terlalu masuk ke daerah gitu, ke daerahannya sudah tidak. Gitu. Tapi
sebagai Kapolda itu kan biasanya menguasai bahasa ibu itu akan, maksudnya menguasai bahasa setempat, ini akan memudahkan dalam berinteraksi. Apalagi sosok Pak Paulus sebagai putra Papua misalnya, dan penugasan sebagai Kapolda Papua. Tentu itu memberikan rasa bangga kepada masyarakat Papua sehingga interaksinya juga biasanya akan lebih cair, akan lebih kena. Kira-kira begitu ya Pak Paulus? Ya, kalau dalam hal sapaan-sapaan, misalkan untuk saudara kita dari pegunungan, misalnya wah, itu kaunak misalkan, Imaumi, Amole, Amolongo, itu bahasa-bahasa sapaan, saya selalu pakai untuk lihat momennya pada saat saya di mana begitu. Tapi kalau untuk jauh itu lebih jauh menurut saya. Ya. Ranger ngerti. Saya baru hafal ada singkatan Ranger. Aduh. Iya, Pak Paulus. Oke. Nah, Pak Paulus, sebagai kebanggaan masyarakat Papua, tentu kan mungkin bagi banyak orang ini akan memudahkan beberapa, misalnya ada tujuan, keperluan dan lain sebagainya. Misalnya saya ada keperluan dengan siapa, kemudian karena saya orang Papua misalnya, kemudian Pak Paulus juga orang Papua, maka itu akan lebih mudah saya minta tolong dan lain sebagainya. Pernah nggak sih Pak Paulus ada yang minta tolong, Pak Paulus tolong bantu kami, ada begini-begini gitu? Wah ya itu banyak masalah itu. Banyak ya. Ya kalau saya bilang banyak biasa itu. Kata-kata saya tadi banyak itu. Ya sampai hari ini tetap saya setia. Kadang-kadang juga adik-adik, kakak-kakak atau saudara ya, saya bantu itu kadang-kadang. Mereka yang datang ngaku gitu sama saya. Kakak terima kasih, bapak terima kasih, anak terima kasih sudah bantu. Saya lupa. Sudah tidak ingat. Karena saking banyaknya ya. Terlalu banyaknya ya. Dan ya prinsip saya ketika saya ada, punya, tidak akan pernah mengatakan tidak ada. Kalau mendamaikan antar suku sering juga Pak diminta untuk memfasilitasi begitu. Oh iya, itu wajib itu Mas. Wajib karena ya ketika saya menjadi Kapolres Mimika 2003 sampai 2005 terus ke Jayapura Kota, kemudian naik jadi sampai Wakapolda itu. Yeah. Ya tugas utamanya itu memang pimpinan memberikan porsi yang terbesar itu bagaimana keberhasilan kita meredam konflik. Gitu. Jadi ada keberhasilan misalkan mengungkap kasus ini, kasus itu nilainya tidak akan sebesar meredam konflik. Oleh karenanya memang ya saya waktu itu betul-betul ya tidak pernah mengurus diri dalam arti bagaimana untuk bicara tentang saya, juga termasuk keluarga, anak-anak itu sudah lepas itu. Saya hanya minta nyonya istri saya untuk tetap lihat anak-anak saya dibaku untuk bersama-sama dengan para perwira dan juga anggota kita lakukan upaya-upaya secepat-cepatnya untuk menangani konflik-konflik itu karena prinsip saya kita ada di situ. Kita adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan di situ, di daerah itu, di wilayah itu. Sehingga wajiblah hukumnya untuk terus bekerja ketika kita masih diberikan amanah kepercayaan untuk itu. Itu yang saya selalu berdomani dan saya turunkan pada adik-adik, juga pada teman-teman dan lain sebagainya. Kita jangan salah set, orang bilang. Jangan salah pikir. Ya, kita di situ terus kita minta dilayani, kita di situ terus kemudian kita minta untuk diberikan hak prioritas. Oh tidak, saya bilang kita itu pelayan masyarakat, pengabdi masyarakat, pelindung masyarakat. Jadi wajib hukumnya ada di situ. Itulah kepolisian negara ketika itu ya Mas. Tingkat-tingkat jabatan selalu saya ingatkan seperti saya di Sumatera Utara sebagai Kapolda diberikan juga amanah seperti saya juga jelaskan sama saudara-saudara di Sumatera Utara sana, terutama para perwira dan anggota kita. Kita ini benteng utama Republik ini di wilayah Sumatera Utara ini. Narkoba dan lain-lain yang datang ke sini itu bagi kita wajib hukumnya kita bentengi di sini. Kalau tidak negara ini akan dirusak oleh kepentingan-kepentingan sindikasi narkoba seperti ini.
Kira itu. Jadi saya memang selalu kata-kata kuncinya itu kita ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan di sini. Nah, jadi mulai dari Polda, Polres, Polsek, Pol, dan lain sebagainya. Itu Mas, kira-kira. Baik. Pak Paulus, kita jeda sejenak Pak Paulus untuk news update dari redaksi. Boleh ya Pak Paulus, nanti kita lanjutkan. Baik pendengar, setelah ini Anda masih bisa menyampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. El Shinta Update. Terjadi kurang lebih 32 kali gempa susulan di kawasan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Jawa Tengah pada 23 dan 24 Oktober hingga siang hari. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa ini merupakan aktivitas swarm yang merupakan tipe gempa yang tidak berbahaya, namun membuat warga panik karena guncangan yang cukup sering. Tidak ada gempa utamanya, tetapi gempanya kecil-kecil, frekuensi kejadiannya sangat banyak, terkonsentrasi pada sebuah kawasan, dan itu bentuk cluster aktivitasnya. Jadi ini merupakan tipe gempa yang sebenarnya tidak berbahaya kalau bangunan rumah warga itu kuat ya. Tapi kalau rumahnya strukturnya lemah, maka dengan digoyang terus-menerus itu bisa lama-lama mengalami kerusakan. Swarm ini menteror ya, membuat masyarakat panik, cemas, sehingga masyarakat ya wajar kalau merasa takut ya dengan ini. Dan ini sebenarnya fenomena yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia ya, seperti ya di Jailolo, Halmahera Barat itu tahun 2015. Perlu waspada dengan adanya gempa swarm ini, tapi tidak perlu panik berlebihan ya, karena memang ya itu tadi, gempa swarm ini lebih kepada menteror dan membuat panik saja. Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menambahkan rata-rata magnitudo relatif kecil atau di bawah 3,0 dengan kedalaman di bawah 10 km. Akibat gempa tersebut, beberapa warga melaporkan adanya sejumlah tembok rumah yang mengalami retak ringan. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Renungkan sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif, dirimu mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah direkayasa? Jangan kau tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Buat sana ceritamu. Pak Paulus, saya nggak menyangka kalau itu lagu yang ditulis Pak Paulus, termasuk liriknya juga. Cerita sedikit Pak Paulus. Saya jadi prihatin juga sedih ya, karena itu lagu sebenarnya kita ciptakan mendadak ketika saya memberikan arahan kepada 3 universitas di Tapanuli Selatan waktu itu. Ya, tahun 2017 ya. 2017. Ya. Gimana ceritanya itu Pak Paulus? Jadi itu sebenarnya pesan moral untuk kita tidak menerima dengan begitu saja setiap berita, informasi ketika media sosial itu begitu gencarnya merasuki kehidupan anak muda, orang tua, dan kita semua begitu. Sehingga
itu menkampanyekan agar kita semua jangan mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena tolaklah hoax itu, berita-berita yang akan mempengaruhi kehidupan di antara kita sendiri. Karena waktu itu kan banyak sekali, Mas, berita-berita yang kemudian tidak benar, bohong gitu, membuat banyak reaksi dari warga masyarakat ketika itu ya, di tahun 2016-2017 itu. Ya itu kira-kira. Kalau liriknya sendiri saya sudah hampir lupa itu, Mas. Jadi minta maaf saya. Yang saya tahu pertama kali saya searching ini ada lagu Saya Indonesia Saya Anti Hoax. Kemudian ciptaan Irjen Pol Dr. Andas Paulus Waterpauw. Jadi masih bintang 2 ketika itu. Saya nggak tahu apakah masih Kapolda atau apa gitu ya ketika itu. Tapi saya harus akui Pak Paulus, suara Pak Paulus itu keren banget, jantan banget. Ya, Mas. Kalau waktu itu ya masih sering kan beberapa kali kita undang adik-adik itu nyanyi sama-sama di rumah, kadang-kadang pada saat kita ada acara di restoran bersama-sama. Jadi kan masih terlatih ya. Kan saya sejak dulu kecil kan memang aktif di vokal grup gereja. Di gereja ya. Kur gereja. Jadi dari kecil. Sudah terlatih betul ya Pak Paulus ya. Sudah terbentuk. Jadi tinggal dipanasin aja. Ada rencana bikin album tidak Pak Paulus? Oh ya, enggak lah. Enggak ya. Tapi ngomong-ngomong ada berapa lagu sih Pak yang sudah ditulis Pak Paulus? Tulisin enggak. Saya sih penggemar Bruri ya, Mas. Jadi saya sering nyanyi lagu itu berkhas Bruri. Solid almarhum. Apa lagu dari Bruri itu apa yang paling favorit setiap kesempatan Pak Paulus sering nyanyikan? Oh, banyak. Di antaranya misalkan lagu Kasihku Bukan Cintamu, kemudian Tak Selamanya Diam Itu Mas, dan juga Bukan Tua Kelapa. Itu lagu yang kadang-kadang Pak Paulus, boleh dong saya ingin mendengarkan secara langsung Pak Paulus. Kalau tadi kan di YouTube ya, sekarang saya ingin mendengarkan satu bait saja dari Pak Paulus lagunya. Lagu Bruri atau apa? Silakan Pak Paulus. Iya, ada lagu dari Bruri yang kata Bukan Tua Kelapa. Iya, Bukan Tua Kelapa itu kan kata-katanya begitu. Jangan pernah berkata akan aku buktikan aku yang begini bukanlah tua keladi, gitu. Ada kisah atau apa Pak? Berarti banget ya. Gitu, memang warna rambutku sudah bertambah 1. Salahkah aku, gitu. Lagunya seneng bagi saya karena itu slow lagunya, kalem lagunya. Tapi itu menambah spirit, menambah semangat. Karena waktu itu kita remaja mudahnya, istilahnya dengan lagu-lagu itu sehingga sangat familiar. Oke, saya lanjut beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk, diantaranya dari Pak Ara di Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas jabatan barunya Pak di BNPB. Pertanyaan saya, bagaimana gambaran secara umum Pak potensi kawasan perbatasan ya? Gambaran secara umum kawasan perbatasan, apakah potensi yang ada di perbatasan dapat diekspor ke negara-negara tetangga Pak? Kemudian Pak Yaris sebagai anak Pak Ara tadi tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun Jenderal Paulus ya. Kemudian sebagai anak Papua, kami bangga atas dedikasi dan pencapaian Bapak Jenderal yang luar biasa dalam institusi kepolisian. Ini dari Pak Yaris ya, sebagai anak Papua turut bangga, kami bangga atas dedikasi yang Bapak berikan, capaiannya juga.
Nah, ini kemudian ada Pak Andreas di Bekasi. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Selamat pagi, Radio Elcinta. Pagi Pak Andreas. Selamat pagi, Bapak Jenderal, Pak Paulus. Saya selalu banggakan Bapak waktu Bapak dulu di Polda Papua Barat. Ya. Iya, Pak Ada Andreas. Manokwari juga. Saya kenal Bapak waktu pertemuan di Bapak Toko Masyarakat Arfak itu, Bapak Obed Ayo Perumrurem. Saya senang Bapak punya pribadi, tenang. Bapak sebagai orang tua, ayah untuk ketorang orang Papua. Bapak harus cocok jadi gubernur seperti Bapak almarhum Abraham Octavianus Ataruri. Dua tokoh yang saya senang itu hanya Bapak dengan Bapak Abraham Ataruri, tenang. Orangnya selesai segala masalah itu Bapak selalu cepat menangani masalah. Dekat dengan tokoh-tokoh ada, terutama waktu di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih, salam sukses untuk keluarga, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Andreas di Bekasi. Kemudian Pak Asep, tanggapannya salam hormat untuk Pak Paulus Waterpauw, sosok yang cerdas dan berakyat, humoris dan tenang. Sempat bertemu beliau pada saat menjabat Kapolres Mimika tahun 2003 lalu. Ya, Pak Asep jadi pernah bertemu dengan Pak Paulus waktu menjabat Kapolres Mimika tahun 2003 lalu. Semoga sukses terus dalam penugasan selanjutnya Pak. Salam sehat selalu. Nah, ini beberapa tanggapan pendengar. Silakan Pak Paulus. Iya, terima kasih Bung Ara ini. Saya tahu pasti ini Bung Ara orang dekat kita nih. Terima kasih. Horas, Pak. Iya. Terima kasih atas ucapan selamatnya dan juga selamat ulang tahun. Mudah-mudahan doakan terus Bang saya bisa jalankan tugas baru dengan baik dalam waktu cepat, secepat-cepatnya. Juga kalau untuk gambaran umum berkaitan dengan tugas-tugas kami di DPT ini, ya saya pikir tugasnya itu tadi sudah saya berikan sedikit catatan di atas tadi bahwa terkait dengan penataan ruang kawasan perbatasan, diantaranya untuk bagaimana segera meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat yang ada di sana, termasuk juga infrastruktur yang memang akan dipentingkan untuk kepentingan masyarakat di perbatasan, terutama warga masyarakat kita di Indonesia yang secara turunan kehidupan mereka itu kan sering berbaur dengan saudara-saudaranya yang ada di batas-batas itu. Yeah. Kita ambil contoh misalnya di Kalimantan Utara ya, juga di Sulawesi Utara, juga di Papua sendiri, ya itu juga seperti itu. Artinya ada hak-hak wilayah mereka ada di seberang negara, tetapi ada juga sebagian hak warga negara sana ada di wilayah kita. Jadi itu diantaranya yang terus terjadi kawin-mawin yang kadang-kadang ini mengakibatkan adanya perkembangan kehidupan mereka yang kadang kalau tidak ditangani dengan baik itu mereka terus bergeser ke wilayah negara lain. Itu yang kita perlu antisipasi. Jadi di bidang ekonominya, kesehatannya, infrastruktur, dan itu bukan tugas kami. Tadi yang saya katakan bukan tugas kami ANSI ya, tapi kami mensinergikan dengan teman-teman tadi Kemenpera, PU Pera misalkan dengan transmigrasi, perumahan rakyat, desa tertinggal, juga teman-teman TNI, dari kepolisian, juga pemerintah daerah, sampai ke tingkat-tingkat paling rendah. Nah itu diantaranya yang saya pahami 1-2 hari ini yang sudah diberikan tugas oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Mendagri kepada saya. Ya, baik. Pak Paulus, kita sapa satu pendengar terakhir, Pak. Ada Pak... Satu lagi, Mas Wiryo. Iya, saya terima kasih banyak untuk Ade Yoris ini atas doanya. Ya, teruslah kita buat yang terbaik untuk mewakili anak bangsa asal Papua. Kita kerja baik, itu nanti akan membawa citra baik untuk masyarakat Papua. Yeah. Juga Pak Andreas di Bekasi,
Pak Asep juga. Ya, terima kasih ya Pak Andreas sudah monitor dan doakan itu semua. Semua itu kita kembali kepada Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang punya kuasa untuk hidup manusia. Misteri hidup ini ya. Hidup misteri, kita tidak pernah tahu kita mau jadi apa dan kapan Tuhan akan pakai kita. Itu satu. Yang kedua, ya Pak Asep, saya pikir ya kita terus nanti bantu-bantu ya, saling komunikasi satu dengan yang lain. Ya. Saya berharap seperti itu, Mas. Baik. Satu pendengar terakhir ada Pak Hari di Cempaka Putih, Jakarta. Pak Hari, silakan Pak Hari. Selamat pagi, Mas Wiryo. Iya, pagi Pak Hari. Selamat pagi, Pak Komjen Paulus Waterpau. Iya. Jadi begini, Pak Paulus. Pak Paulus kan sekarang menjaga kawasan perbatasan ya di BNPB. Ya. Itu perbatasan di lautan, Pak, ya. Itu kan Natuna Selatan sama Natuna Utara, kemudian yang di Christmas Island juga. Itu banyak itu, Pak, hati-hati kapal-kapal survei, geologi and geophysical survey untuk dia masuk secara ilegal, Pak, ya. Nah, seperti yang sudah-sudah itu mereka itu dengan alat canggih ya seperti yang di laut Natuna Selatan dan Natuna Utara itu dia tuh survei geologi dan geofisika untuk nyari minyak, Pak. Gitu ya. Jadi ini Baharkam ya, ini harus jeli, Pak. Dalam hal ini kakor Baharkam apa yang di Ancol itu atau Bakamla. Yang di pusat ya Bakamla, kemudian sama TNI AL gitu ya. Dan Pak Paulus kan backgroundnya dari Kaba Intelkam ya, Mabes Polri. Jadi ini harus hati-hati karena banyak nih ada kapal-kapal survei yang dikontrak sama SKK Migas, itu kapalnya dari Singapura, kapal dari Cina. Dan orang-orang surveinya itu orang-orang dari Cina semua gitu ya. Gitu loh. Ini yang harus potensi ini harus diwaspadai ya Pak Hari ya. Harus diwaspadai Pak Paulus. Ini harus jadi masukan juga buat instansi-instansi terkait. Oke, terima kasih Pak Paulus. Baik, terima kasih. Makasih. Selamat pagi Pak Hari di Cempaka Putih. Langsung ditanggapi Pak Paulus. Ya, saya pikir terima kasih Mas Hari, masukan yang luar biasa, baik sekali. Nanti diantaranya kami akan dalami, perlengkapi lagi untuk sinergikan dengan teman-teman satuan tugas yang lain ya di kementerian dan kelembagaan. Ya, saya pikir memang laut kita terlalu luas dan ya itu sangat sulit ya untuk kita sama-sama bisa mampu mengatasi masuknya para pihak, termasuk penyelundupan barang-barang dari luar ke ini yang ilegal sifatnya ya. Kita akan tangani ini secepatnya dengan sinergi bersama satuan tugas yang terkait. Yang tadi disebutkan TNI Angkatan Laut, dan Bakamla sendiri, juga dari badan-badan kelembagaan yang lain yang bisa kita hubungan komunikasi untuk bisa bagi tugas dalam rangka ini. Ya, yang di tadi Banten Pandeglang ya yang berkaitan dengan kepulauan di dekat Christmas Island yang berbatasan dengan Australia. Saya pikir itu yang jadi kemarin jadi atensi Bapak Mendagri untuk waktu cepat ini. Mungkin minggu ini kita sudah akan bekerja dengan Bapak Gubernur Banten dan juga Bupati Pandeglang untuk bagaimana mengatasi semua hal yang terkait dengan pulau-pulau ini. Cukup banyak dan itu rawan kalau tidak segera ditangani dengan serius. Saya pikir itu diantaranya Mas yang jadi tugas kita dalam waktu-waktu cepat ini Mas Yuri. Ya, semoga tugasnya selalu sukses ya dalam menjalankan tugasnya Pak Paulus. Tapi ngomong-ngomong Pak Paulus, di sela berbagai kesibukan penugasan yang cukup padat, apakah masih sempat meluangkan waktu untuk menyalurkan hobi, misalnya bernyanyi, atau mungkin menulis lagu lagi barangkali Pak Paulus? Karena ternyata punya bakat yang luar biasa. Nanti waktu yang ada saja, Mas Dir ya. Iya. Sisi waktu yang ada saja. Mengisi waktu yang ada masih sempat ya. Tapi beberapa harapan pendengar tadi yang disampaikan, kemudian tadi ada dari Papua ya, putra Papua mereka yang berharap agar Pak Paulus nanti setelah pengabdiannya selesai kemudian kembali ke Papua membangun
Papua misalnya sebagai kepala daerah atau apapun begitu. Nah, sudah terpikirkan juga ya Pak Paulus ya? Ya tadi yang saya katakan, memang kewajiban kita untuk mulai sampai dengan saat ini ya. Ya. Itu kita harus memang abdi dimanapun ya. Pengabdian ya Pak Paulus ya. Kemudian mengabdi ini yang saya pikir ini perlu sosialisasikan ya. Ada banyak yang mungkin lupa dengan kata-kata pengabdian itu. Tidak gampang Mas, tidak gampang. Itu tumbuh dari dalam jiwa sanubari masing-masing orangnya untuk mengabdi itu. Kalau memanfaatkan ruang-ruang kelengahan, kekurangan masyarakat banyak juga, ada juga. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana kita mengabdi. Jadi betul-betul mengikuti keteladanan para pimpinan kita yang sungguh-sungguh untuk bekerja dengan hati di negara ini, di daerah ini ya. Kita semua juga harus seperti itu. Iya, baik. Ya, bisa berjalan dengan baik semua harapan masyarakat itu. Baik. Nah Pak Paulus, selain sosok kedua orang tua ya, adakah sosok lain yang menginspirasi dan juga berjasa membentuk Pak Paulus seperti sekarang ini? Jenderal Polisi bintang 3 dengan 7 bintang tanda jasa, mulai dari bintang Bayangkara Pratama hingga Satya Lencana Ksatria Bayangkara. Iya Mas, seluruh pimpinan saya sebagai Kapolri ya, mantan Kapolri pada zamannya ya, itu saya pengagum kepada beliau-beliau itu, hormat saya kepada beliau-beliau karena saya lihat bagaimana ketenangan beliau-beliau itu memimpin kita di kepolisian negara ya. Saya berikan apresiasi, salut saya rasa hormat saya kepada para pemimpin kita. Yang lain adalah saya tumbuh besar itu di keluarga tante om saya yang sudah tinggal juga di Surabaya. Jadi mereka lah yang banyak memberikan warna dalam kehidupan saya. Tante saya itu selalu mengingatkan saya bahwa Paulus sudah pergi jauh dari kedua orang tua dan saudara-saudara di Papua. Paulus suatu saat kelak harus kembali menjadi orang yang berhasil. Jadi bekerjalah, belajarlah dengan serius, jangan berdoa dan percayalah terus sama Tuhan. Kata-kata yang selalu diberikan pada saya ketika kau sudah menyerahkan seluruh hidupmu pada Tuhan, jangan ada pernah keraguan-keraguan sedikit pun di hatimu. Kira-kira begitu. Jadi saya juga turunkan kepada adik-adik, kepada saudara, anak-anak dan lain sebagainya yang memang saya teladan itu sangat penting ya Pak Paulus ya. Terima kasih Pak Paulus sudah bersama kami. Sehat selalu Pak Paulus ya. Terima kasih Mas Wiryo ya. Selamat pagi untuk seluruh permisa yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Komjen Pol Paulus Waterpauw, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB Kementerian Dalam Negeri.